Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 1 Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis dan daya tariknya. Pengertian daya tarik bisnis ialah keberhasilan pelaku bisnis menjadi salah satu daya tarik bagi orang lain menekuni profesi bisnis tersebut. Pengertian bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu dan organisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan suatu keuntungan. Sejarah perkembangan bisnis, kegiatan bisnis terbatas pada bidang yang sangat kecil, adanya terjadi revolusi industri, muncul penggunaan teknologi dan tenaga kerja yang menerima upah, ekonomi bertambah pesat dan muncul kegiatan perdagangan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa bisnis itu penting. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa bisnis itu penting, dikarenakan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dan juga untuk memperoleh keuntungan. Usaha perusahaan bergerak dalam bidang memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. Usaha perusahaan ini ialah memproduksi barang dan jasa dan dapat pula berbentuk usaha jasa. Persaingan yang sehat akan menimbulkan keuntungan. Harga bagi konsumen bisa lebih rendah. Bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Bisnis berusaha menciptakan barang baru dan dengan mutu yang baik bisa menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien yang memboroskan sumber daya. Laba sangat penting bagi bisnis sendiri maupun bagi pemerintah, yaitu laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis. Laba adalah sebagai intensif atau pendorong untuk bekerja lebih efisien. Laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya. Laba akan merupakan penghasilan bagi pemerintah. Adanya klarifikasi bisnis bergerak dalam bidang komersial, ada 9 macam kegiatan bisnisnya. Ya, pertama usaha pertanian, yang kedua produksi bahan mentah, ketiga pabrik atau manufaktur, keempat konstruksi, kelima usaha perdagangan besar dan kecil, keenam transportasi dan komunikasi, ketujuh usaha finansial, asuransi, real estate, yang kedelapan usaha jasa, 9 usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut Stan Soft dalam bukunya The World of Business mengemukakan bahwa fungsi dasar bisnis adalah mencari bahan mentah, merubah bahan mentah menjadi produk, menyalurkan barang ke konsumen. Bisnis dibagi atas 2 bagian, yaitu production and marketing. Peluang-peluang yang disediakan oleh bisnis, misalkan bisnis menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai tingkatan dari lapangan. Faktor-faktor yang mendorong orang untuk membuka usaha sendiri, yaitu terbukanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, memenuhi minat dan kegiatan pribadi, terbukanya kesempatan untuk menjadi bos, adanya kebebasan dalam manajemen. Tantangan-tantangannya jelas ada yang dihadapi dalam suatu bisnis. Yang pertama, tantangan produktivitas, tantangan kualitas, tantangan dalam pasar global. Tantangan produktivitas itu apa? Ya, tantangan produktivitas itu ialah usaha yang dilakukan oleh bisnis itu sendiri agar bisnis tersebut dapat menghadapi pasar luas yang semakin berkembangan. Terus tantangan kualitas itu diperlukan usaha untuk meningkatkan mutu dengan mementingkan efisiensi dalam perbandingan kualitas yang mencakup seluruh bagian dan tingkatan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, tantangan pasar global. Tantangan pasar global ialah bisa tantangannya apa saja? Ya, yang jelas kita harus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari ruang lingkup bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wa qalam minna ma yasturun. Yakin wasal sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.